Data Warehouse. Perkenalkan, nama saya Hoirul Uma dengan dosen Bapak Rengga Asmara. Kita masuk pada Data Warehouse. Ini ada beberapa pokok bahasan yang akan kita pelajari. Tujuannya adalah memahami hubungan antara Data Warehouse dan Decision Support, dapat mendesain model data multidimensi, memahami Online Analytical Processing, memahami arsitektur dan implementasi Data Warehouse. Data Warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional. Merupakan penunjang pemrosesan informasi dengan menyediakan suatu platform yang kokoh untuk analisa data yang mengandung histori dan terkonsolidasi. Berikut ini adalah definisi tentang data warehouse menurut beberapa orang ahli. Hubungan data warehouse dan decision support. Pembuatan keputusan organisasi memerlukan view menyeluruh pada segala aspek perusahaan, sehingga organisasi membuat data warehouse gabungan yang berisi data yang berasal dari berbagai sumber. DBMS juga didesain untuk mendukung query OLAP secara efisien dan dioptimalisasi untuk mendukung aplikasi decision support. Model data multidimensi. Model data multidimensi dirancang untuk memfasilitasi analisis dan bukan transaksi. Model ini umum digunakan dalam data warehouse, memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi. Data multidimensi dapat disimpan secara fisik dalam sebuah array yang disebut MOLAP. Alternatifnya, data dapat disimpan sebagai relasi yang disebut ROLAP. Relasi utama yang berhubungan dengan dimensi yang diukur dinamakan tabel fakta. Tiap dimensi dapat diberi tambahan atribut dan berasosiasi dengan suatu tabel dimensi. Tabel fakta mempunyai ukuran yang lebih besar dibanding dengan tabel dimensi. Ini adalah gambaran sekilasnya. Kita masuk pada Online Analytical Processing, OLAP. Dipengaruhi oleh dua hal, SQL dan spreadsheet. Operasi yang umum di dalam query OLAP adalah melakukan agregasi pada satu atau lebih dimensi. Misalnya cari total penjualan tiap provinsi, cari 5 ranking produk teratas berdasarkan total penjualan. Jenis query OLAP adalah roll-up, yaitu melakukan agregasi pada level yang berbeda dari hierarki dimensi. Drill down adalah kebalikan dari roll up. Pivoting yaitu melakukan agregasi pada dimensi terpilih. Misalnya, jika dilakukan pivoting pada location dan time, didapatkan cross tabulation sebagai berikut. Cross tabulation tersebut merupakan kumpulan dari query SQL. Slicing dan dicing yaitu mencari kesamaan dan jangkauan seleksi pada satu atau lebih dimensi. Arsitektur data warehouse. Pilihan berikut harus dibuat dalam perancangan data warehouse. Proses model. Tipe apa yang dimodelkan? Grain. Apa dasar data dan level atom dapat data akan disajikan? Dimensi. Dimensi apa yang dipakai? Ukuran. Ukuran apa yang mengumpulkan masing-masing rekod tabel fakta? Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item. Tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikutnya adalah arsitek dari data warehouse. Ini adalah gambar lain dari arsitek data warehouse. Implementasi. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan sekitar subjek, bukan aplikasi. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data.
untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. View sederhana dan ringkas di sekitar subjek pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, flat file, catatan transaksi online. Teknik pembersihan dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda, maka harus dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, ukuran atribut, dan lain-lain. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini harus terkonversi. Sekian pembahasan teori dari saya. Terima kasih.